Halo teman-teman, kita ketemu lagi pada channel saya Cuap Hardi. Dan di dalam gambar ini adalah salah satu contoh atau dua contoh dari prasasti yang nantinya akan digunakan untuk di pusara atau nisan. Nah, saya pada kesempatan ini berkesempatan bisa berjumpa dengan salah seorang pembuat prasasti untuk pusara ataupun juga untuk bongpai kalau di kalangan Tionghoa. Beliau bernama Pak Darmadi, dan dalam percakapan sebelum pengambilan gambar ini banyak hal yang telah diutarakan tadi, dan pada kesempatan ini saya mendapat kesempatan untuk bisa berjumpa dan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan proses untuk pembuatan bagaimana prasasti baik secara umum maupun prasasti akan digunakan di pusara Tionghoa. Selamat siang Pak Darmadi. Mungkin bisa cerita nih tahapan-tahapan apa saja yang biasanya Pak Darmadi lakukan sebelum akhirnya dikerjakan dan final atau selesai pembuatan prasasti untuk ditempatkan di pusara ataupun bongpai. Saya melihat di sini ada satu rancang bangun. Nah, mungkin bisa cerita nih bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan. Silakan Pak. Jadi setelah kita dapat order sesuai dengan permintaan, kebetulan ini yang ada tulisan Mandarin. Ya. Pertama, kita desain melalui komputer. Ya, kita sesuaikan dengan fontnya, apa yang dia rasa yang sesuai. Ya. Jadi yang paling penting kan yang di tengah ini, yang gampang dilihat dan orang mudah mengerti. Mungkin bisa ditunjukkan kursornya yang maksud mana ya di tengah tadi Pak? Yang ini. Ya. Oke. Yang lebih besar tulisannya ya? Ya, lebih besar. Jadi Oke. desain kita maksimum 3 meter, orang gampang melihat tulisannya. Dari jarak 3 meter ya? Ya, Oke. jelas. Ini desain. Oke. Setelah proses desain, kita print cutting. Print cutting itu adalah desain ini kita potong melalui stiker. Ya. Kita pindahkan di media batu. Sekarang kan lagi trennya batu granit. Ya. Kita tempel di batu granit seperti yang disentuh di luar tadi. Ya. Yang tadi saya ambilkan video pertama itu yang prasasti itu ya. Cuma itu kan masih aksara Latin ya. Ya. Kalau ini Tionghoa Ya, gitu ya. betul. Oke. Nah, artinya Pak Darmadi mesti memperlihatkan terlebih dahulu kepada pihak yang mengorder kalau Apakah sudah oke. sesuai Pak belum? Oke, dianggap sudah oke. Lalu tahapan berikutnya, tahan dulu Pak. Ya. Oke, Pak Darmadi. Nah, seandainya dari pihak order sudah mengatakan oke ini setuju, apa yang Pak Darmadi lakukan lagi tahap berikutnya? Silakan Pak. Setelah desain kita udah oke, terus kita pindahkan ke media untuk media stiker. Kita cutting. Kita cutting ya. Nah, saya melihat di sini ini di dekat Bapak ini juga ada alat ini. Apa nih alat ini Pak? Bisa cerita kepada kami ini alat apa Ini nih? adalah alat cutting stiker. Cutting stiker. Jadi desain kita ini berupa vektor, Ya. garis nyata, ditransfer ke mesin. Oke. Dia potong tulisan-tulisan vektor ini secara pasti dan terukur. Terukur ya. Dia tidak akan berubah karena dia berupa vektor. Kalau 3 cm di sini, pasti di situ 3 cm. Ini boleh dikatakan kalau ini adalah komputer, monitornya, dan di sini adalah printernya, begitu? Ya, Oke, printer. cutting. Oke, printer cutting ya. Nah, seandainya Bapak sudah oke di sini, lalu memberikan perintah di printer, ini printer cutting namanya tadi. Ya. Lalu berarti kan keluar cetakannya ya? Ya. Cetakannya berupa stikernya atau apa istilahnya itu ya? Ya, stiker. Oke, lalu setelah itu apa lagi yang dilakukan setelah keluar stiker ditempel ini? ke media granit yang akan kita kerjakan. Ditempel di media granit. Oke. Lalu setelah itu lagi. Setelah itu tulisan Mandarin yang atau berupa gambar Oke. kita buka satu persatu. Setelah kita buka semuanya sudah oke,
baru kita kerjakan lagi. Oke, jadi itu adalah satu tahapan ketika yang diidekan sudah tercetak di cutting sticker ini. Lalu setelah itu ditempelkan pada media granit, Ya. granit atau marmer atau apapun yang diinginkan oleh pihak yang order. Oke, kita tahan dulu di situ. Pak Darmali, saya melihat di sini ada dua macam, ada yang di bagian bawah, juga ada bagian di atas. Ya. Nah, Pak Darmali, saya ingin mau tanya lagi nih. Kalau tadi kan kita sudah sampai pada tahap cutting sticker. Nah, yang dimaksud yang ditempelkan di granitnya yang di Ya, bawah, ini yang di bawah ya? ya. Oke. Jadi setelah kita tempel, kita buka lagi Ya, tulisannya. ya, ya. Nah, ini huruf S. Itu. Oh, ya, ya. Jadi apa tulisan yang kita desain tadi, kita Ya. pindahkan ke media, Ya. kita buka lagi. Oh, Jadi setelah ini merupakan mal bagi kita. ya, ya. Kayak cetakan supaya tulisannya presisi dan tidak lari. Seandainya kita tidak buat mal ini, pasti waktu kita mengerjakannya lari karena dia licin. Iya, iya. Dan yang kedua, kita nggak bisa lihat. Kalau kita lihat hitam, ini hitam terus, dia mengkilat. Betul, 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 betul. Nah, tadi Bapak sudah memperlihatkan kepada saya ini ada bukanya. Ini kayaknya yang contoh lagi. Ya. Itu bagaimana membuka. Oke, itu jadinya. Nah, ini adalah tahap setelah cutting sticker ditempel di granitnya. Ya. Lalu setelah itu baru ini jadinya yang di atas. Ya. Setelah ini selesai, Ya. kita grafir, ini jadinya. Berarti yang di atas ini adalah contoh setelah digrafir Ya. dari yang gambar di bawah ini ya. Ya. Oke, kita tinggalkan dulu yang di bawah ini, lalu kita di atas ini. Nah, proses grafir lagi Pak. Bagaimana cara menggrafir? Ah, gitu dia. Secara singkatnya bagaimana? Ya. Ah. Grafirnya macam-macam, Mhm. bermacam-macam teknik. Bisa teknik laser, Mhm. namanya lasering, pointing, titik-titik, Mhm. etching, macam-macam dia. Kalau Pak Darmali sendiri pakai teknik yang mana nih biasanya? Ah. Sebenarnya dia tergantung kebutuhan. Dia makin halus, kita tidak bisa pakai engraving, tapi kita harus pakai blasting, lasering, macam-macam. Tingkat kehalusan dia. Kalau yang di dalam gambar ini misalnya contohnya, ini berarti tingkat kehalusannya bagaimana ini Pak? Ini tidak begitu halus ya. Ya, ya. Berarti di atas ini ada yang lebih halus lagi ya? Maksudnya halusnya gitu, tingkat runcing-runcingnya ini lebih tajam. Ini kan nggak tajam, sudah bulat. Ya, ya, ya. Ini menarik juga ini. Sebenarnya kalau semakin lama kita ceritanya semakin menarik ini. Nah, ini aksara Latin nih Pak Darmali. Ya. Kalau dibandingkan dengan aksara Tionghoa yang sering dipakai atau dipakai di pusara Tionghoa, Ya. lebih sulit yang mana? Aksara Latin seperti ini Ya. atau aksara Tionghoa? Pada prinsipnya, kalau mal dia sudah oke, sudah kita cek, nggak ada masalah. Misalnya seperti tadi ini ya, malnya di sini ya. Ya. Hmm. Ini mal Latin kan sudah gampang. Kalau Oke. malnya dia tulisan Mandarin kan sama aja, sudah Betul, malnya betul. sudah oke, Oke, oke. grafiknya juga oke. Itu salah satu keuntungan kalau kita menggunakan teknik ya, teknik yang lebih modern, yang lebih canggih ya, Ya. sesuai dengan perkembangan zaman ya. Oke, lalu seandainya setelah selesai yang di sini, apa lagi langkah selanjutnya Pak? Kan kita grafir, ini udah dalam ini. Oke. Ini sudah proses grafir. Kedalamannya tadi kayaknya berkisar 1 mili. lebih. 1 mili lebih Dia ya. tergantung makin besar kan dia sebaiknya kan makin dalam sedikit. Ukuran Kalau dia hurufnya. halus-halus kecil nggak bisa dalam, Ya, 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 ya. bisa rusak. Oke, boleh dikatakan setelah ini sudah merupakan produk akhir dan selanjutnya akan ditempatkan oleh pihak keluarga atau pemesan, entah aksara Latin maupun Tionghoa, begitu? Ya. Ini setelah digrafir, baru finishingnya dicat. Dicat ya.
Dicat itu menggunakan cat khusus atau bagaimana nih Pak? Ya tergantung permintaan sebenarnya. Kalau dia harga dia budget dia tinggi, kita harus pakai cat dasar, pakai kalau dia mau kimpo berarti emas kertas, emas asli kertas yang 99. Kalau dia mau murah meriah kita cat langsung aja. Harga menentukan kualitas. Ya. Oke, tahan dulu, kita ambil dan video berikutnya. Oke, dan dari video yang ada di dalam gambar ini juga menunjukkan salah satu dari hasil karya Pak Darmali. Nah, berarti ini merupakan produk akhir ya Pak ya? Ya, Produk akhir ya? dicat. Dicat. Dari rangkaian pertama sampai dengan akhir itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk sebuah prasasti Ya. paling 2 hari. Sebenarnya dia bisa cepat. Dia tergantung desainnya. Apakah desainnya udah oke bisa cepat. Kalau prasasti untuk di pusara, di batu nisan, di kuburan, berapa lama waktunya Pak? Itu memang kita minta waktu 1 minggu. Lebih lama lagi ya Pak ya? Mengapa begitu Pak? Pertama itu kita harus memastikan desainnya sudah oke, sudah fix. Kalau belum oke kita tidak akan kerjakan. Karena apa? Kalau udah diukir kita tidak bisa ulang lagi, tidak bisa dirubah. Ya. Karena dia desainnya dalam, nggak bisa dirubah lagi. Oke. Dan prinsipnya kan kalau prasasti dimanapun, termasuk juga untuk di pusara, di batu nisan, kuburan, itu adalah semacam pengingat. Ya. Pengingat satu momen, satu peristiwa, atau kalau di pusara Tionghoa itu Bong Pai itu untuk semacam menggambarkan siapa yang meninggal, lalu bagaimana hubungan keluarga. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Nah, esensi dari Bong Pai ini dan prasasti ini dari Pak Darmali apa ya pengalaman selama ini? Sebenarnya ini kita sebagai generasi milenial ini menunjukkan tanda bakti kita kepada orang tua atau leluhur kita dan mengenang jasa mereka. Kita buat ini untuk selamanya. Maksudnya batunya yang lebih tahan lama, tahan cuaca dan tahan air, sehingga suatu saat nanti cucu atau cicitnya tidak bisa merawat lagi. Tulisan yang di atau aksara ini tetap masih ada, sehingga kita tidak khawatir kalau tidak ada yang merawat lagi, dia tetap ada. Jadi tulisan ini pasti akurat, terukur. Oke, baik. Pada bagian akhir Pak Darmali, sekarang kita melihat bahwa demi kepraktisan banyak pemakaman sudah berganti menjadi kremasi, dan ini pasti sedikit banyak mempengaruhi. Kalau pemakaman berarti ada prasasti, ada Bong Pai-nya. Nah, kalau kremasi tentu tidak ada lagi, apalagi namanya yang dilarung di laut misalnya. Kecuali kalau abu kremasi itu ditempatkan di rumah abu. Nah, esensi mungkin sama juga dengan apa yang ada di pemakaman, di kuburan, di pusara itu dengan apa yang ada di rumah abu. Nah, bagaimana ini Pak Darmali melihat ini semacam keterangan di rumah abu bahwa si A meninggal, keluarganya, anak cucunya. Nah, gimana nih? Apakah itu juga pernah melayani permintaan dari keluarga gitu? Pernah. Dibuat dalam bentuk miniatur ya. Miniatur ya. Oke. Baiklah. Silakan Pak, masih ada. Dibuat dalam bentuk kecil itu sebagai tanda bakti juga bahwa kita masih mengingat leluhur kita di rumah abu ini. Oke, baik Pak Darmali. Sebenarnya banyak hal lagi yang mau ditanyakan, tetapi untuk saat sekarang ini itu dulu. Terima kasih atas waktunya, atas informasinya. Bagaimana prasasti itu dibuat, kemudian ditempatkan di pekuburan atau pusara sebagai cara untuk mengingat bagaimana jasa, bagaimana riwayat hidup
dan ini pasti akan berguna bagi anak cucu dan cicitnya kelak. Terima kasih banyak Pak.